Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-mujahidin ala qawidina darajah. Salatu wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Langsung saja, saya Miko Hidan Alzam Zakaria Ali, mahasiswa perbankan syariah H semester 5, akan meresum dari semua materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman pada mata kuliah Teknologi Informasi Bank Syariah ini, dari materi 1 sampai materi 5 insya Allah. Dan nanti mungkin akan saya bawakan dengan menampilkan beberapa slide. Langsung saja, yang pertama, makalah kelompok 1 membahas pemanfaatan dan dampak teknologi informasi dalam dunia perbankan. Informasi dasar, e-banking merupakan aplikasi perbankan yang dibangun di atas infrastruktur teknologi informasi, sehingga sejumlah kegiatan perbankan dapat dilangsungkan secara digital. Dengan demikian, e-banking maka industri perbankan di Indonesia mulai memasuki dunia maya. Ya sudah, ya seperti yang sudah banyak dipakai oleh teman-teman dalam praktikum semester kemarin. Ada yang menggunakan BRIS, ada yang menggunakan BSM. Dan apa itu e-banking nanti mungkin insya Allah akan ada penjelasannya lebih lanjut. Kerangka pembahasan, poin pembahasan pemanfaatan e-banking dalam industri perbankan. Aspek pengembangan bisnis teknologi informasi, dampak teknologi informasi terhadap SDM. E-banking merupakan salah satu dari beberapa terobosan positif di era digitalisasi yang terjadi pada lini perbankan. Tidak seperti dulu, sistem ini dinilai lebih jauh praktis karena hampir semua transaksi, bahkan kegiatan non-transaksi, dapat dilakukan dimanapun dan di luar jam kantor pun. Jadi sangat memberikan kemudahan kepada semua nasabah. Kalau yang dulu itu ketika entah itu mau mengambil uang atau membuat rekening baru, itu harus ke antri ke bank ya. Itu nanti kalau sekarang sangat tidak bisa. Itu seperti pandemi seperti ini sangat membantu sekali adanya e-banking, karena pandemi tidak boleh keluar, tidak boleh berkumpul. Nah, otomatis ketika ke bank antri, entah itu ke teller atau membuat rekening baru, itu pasti antri, terjadi perkumpulan. Dengan adanya e-banking ini sangat membantu untuk kemudahan dan keringanan dalam menjalankan transaksi-transaksi yang ada. Hanya berbekal handphone dan sinyal internet, semua bisa menjalankan aktivitas. Yang kedua, pemahaman mengenai teknologi informasi, e-commerce, dan e-banking dalam dunia bisnis dan perbankan. Apakah itu e-commerce dan e-banking? E-commerce adalah proses pembelian, penjualan, atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan komputer. Nah, di sini banyak mungkin yang jadi salah paham antara e-commerce. Nah, antara e-commerce dan marketplace dan lain-lain. Nah, marketplace itu adalah salah satu dari e-commerce. Contohnya kalau marketplace ada Lazada, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain seperti itu. Jadi kalau marketplace juga ada di Facebook dan lain-lain. Jadi intinya kita itu melakukan jual beli melalui jaringan komputer, tidak secara langsung. Itu e-commerce. Tetapi e-commerce marketplace adalah salah satu dari e-commerce. Bukan kok marketplace itu e-commerce hanya itu, enggak, tapi marketplace adalah salah satu. Dalam mengimplementasikan e-commerce terjadi suatu integrasi rantai dari infrastruktur yang terdiri dari 3 lapis. Nah, satu, sistem distribusi. Harus dipikir ini bagaimana distribusinya. Terus yang kedua, infrastruktur pembayaran, bagaimana proses pembayarannya. Ada yang COD, kalau di Shopee ya ada COD, membayar di Indomaret dan lain-lain. Yang ketiga, infrastruktur sistem informasi. Nah, informasi bisa dikatakan kita bagaimana memasarkan. Kalau kita itu ada loh kayak gini, e-commerce kayak gini, biar orang itu menggunakan jasa ini tidak
menggunakan yang lain. Selanjutnya ini e-banking. E-banking merupakan aplikasi perbankan yang dibangun di atas infrastruktur teknologi informasi, sehingga kegiatan perbankan dapat dilakukan secara digital. Nah, ini yang sudah saya singgung di awal tadi. Dan mungkin teman-teman perbankan syariah, khususnya kelas saya, sudah menggunakan semua. Ada yang BSM, ada yang BRIS kalau dulu. Kalau sekarang ganti BSI semua ya. Ini pengganti nasabah, mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi tanpa harus ke teller atau ke bank sendiri antri, tanpa harus antri capek-capek. Hanya bisa dilakukan di rumah, hanya membutuhkan smartphone atau laptop dan jaringan internet. Nasabah bisa melakukan semua kegiatan dari membuka rekening, transfer, dan lain-lain. Mungkin yang nggak bisa narik tunai ya, karena narik tunai harus mengambil fisik uang. Hanya cara membangun bisnis di e-commerce. Atau menentukan jenis barang dan jasa. Sudah pastinya sebelum orang bisnis tidak di e-commerce pun harus sudah ada apa yang mau dijual, apa jasa atau barang. Kalau nggak ada jasa dan barang, itu berarti namanya bukan bisnis. Yang kedua, menentukan pasar dan cakupan pasar. Nah, itu juga sudah satu apa namanya ya, satu kesatuan memiliki barang pada siapa menjualkannya. Jangan sampai salah sasaran. Kita memiliki barang A, kita menjualkannya ke pasaran B, ya nggak ada yang beli nanti. Yang ketiga, memperkirakan tingkat keuntungan. Nah, namanya bisnis harus ada untung. Yang keempat, cara menawarkan. Itu bisa nanti di e-commerce, bagaimana pemasarannya dan lain-lain agar orang tertarik untuk membeli bisnis kita. Pengiriman barang, karena kita e-commerce online ya, menggunakan teknologi. Nanti si pembeli bagaikan raja, hanya di rumah menggunakan teknologi bisa datang barangnya. Bagaimana kita mengirimnya, apakah kita kerjasama dengan JNE atau JNT dan lain-lain. Packing juga harus diperhatikan agar barang tetap aman sampai tujuan, tidak ada kecacatan. Selanjutnya layanan transaksi untuk pembayaran. Yang ke-8, pemilihan terhadap tempat di mana informasi web tersebut diletakkan. Nah, makanya di sini tadi saya bilang e-commerce itu marketplace bukan salah satu e-commerce, tapi bukan satu-satunya, tapi salah satu. Karena banyak juga seperti di web juga bisa jual beli dan lain-lain. Nah, kita tinggal memilih di mana kita akan naruh itu. Internet banking adalah layanan untuk disediakan perbankan untuk memfasilitasi nasabah mereka untuk mengakses layanan perbankan melalui jaringan internet. Ini sama seperti tadi m-banking. Nah, tapi bedanya untuk internet banking di sini ini menggunakan PC ya. Kalau m-banking kan nanti mobile banking. Ini internet banking menggunakan PC. Biasanya langsung masuk ke web resminya. Kalau BNI ya BNI, BSM, BSM, BSI, BSI. Jenis-jenis produk jasa yang ditawarkan melalui internet banking. 1, informasi saldo. 2, pembukaan rekening. 3, transfer. 4, payment atau gateway. Yang 5, keliling. Selanjutnya trade atau service finance, penutupan rekening, transaksi lain-lain banyak yang masih disediakan untuk kemudahan nasabah. Karena semua ini sekarang itu sudah mengikuti teknologi. Kalau perbankan tidak mengikuti teknologi, ya bisa dipastikan akan ketinggalan jauh oleh yang lainnya. Karena ya sekarang itu dengan bermodal alat, kalau m-banking ya HP, kalau internet ini mungkin bisa PC, HP juga bisa, dan sinyal internet yang kuat, semua bisa dilihat. Selanjutnya makalah kelompok 3 membahas tentang perkembangan teknologi komputer di perbankan. 1, dan produk sistem informasi perbankan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menuntut bank untuk melakukan revolusi dan transformasi menuju digitalisasi bank. Karena jika tidak, bank tidak bisa meraih pasar potensial dan tidak mampu bersaing di era globalisasi. Seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, yang saya jelaskan, mau tidak mau perbankan harus melakukan revolusi dan transformasi dalam digitalisasi era ini. Jika tidak, seperti yang tertera di sini, ya udah, perbankan tidak bisa meraih pasar potensi, tidak mau bersaing di era global. Karena di era sekarang itu mana yang lebih mudah dan mana yang lebih menguntungkan, ya itu yang dipilih. Ya, di bawah ini beberapa layanan bank yang menggunakan teknologi. 1, ATM, Automatic Teller Machine. Nah, dulu sebelum adanya ATM ini, orang-orang ketika mau transfer atau menarik
tunai itu harus antri ke bank. Wah, jauh ya, kalau orang dekat jauh antri. Sekarang dengan adanya ATM, dengan disebar di berbagai titik untuk memecah antrian. Yang kedua, mobile banking dan internet banking. Nah, ini lebih mudah lagi. Kecuali menarik tunai, ini kita bisa melakukan tanpa harus keluar rumah. Bahkan di rumah pun juga bisa. Yang bermodal handphone dan sinyal internet. Ketiga, e-wallet. Yang selanjutnya DigiBank telah dibuktikan oleh DBS. Nah, ini mungkin di luar ya. Indonesia ada tapi di kota besar. Internet banking, melalui internet banking masyarakat dapat melakukan transaksi melalui komputer, nah, seperti tadi, tanpa harus antri, jauh-jauh antri. Terus apa namanya, cukup di rumah duduk menggunakan handphone, sinyal internet yang lancar bisa. Sama dengan mobile banking. Phone banking ya, ini layanan, tapi ini menggunakan SMS. Ya. Tidak menggunakan internet, hanya menggunakan jaringan. Ketersediaan teknologi. Teknologi menurut nasib ini, menurut para ahli ada banyak. Satu nasib 2002 teknologi menurut Marsu. Ya ini sama kurang lebih intinya. Intinya bahwa yang lebih tadi itu yang lebih jelas di sini. Ini. Menurut TIB 2004 mengatakan bahwa teknologi merupakan ciri dari adanya sebuah kemuliaan manusia. Kenapa kok kemuliaan? Ya, karena memang dengan teknologi manusia nasabah itu sangat dimudahkan. Seperti yang saya katakan di awal tadi, kalau dulu mau transfer aja harus keluar rumah, kepanasan, menuju bank. Ya kalau dekat, kalau jauh, antri. Sekarang di rumah duduk, handphone bisa. Seperti itu. Contoh teknologi, teknologi informasi, teknologi mesin, teknologi komputer, dan teknologi lainnya. Berbagai teknologi ini gabung hingga menghasilkan seperti itu. M-banking. Apa informasi? Ya untuk memasarkan. Mesin apa ya? Bagaimana untuk mengganti teller tadi? Ada ATM, mesin ya. Komputer, M-banking, teknologi lainnya yang banyak teknologi. Ini berjalannya waktu. Berapa manfaat teknologi? Satu, pekerjaan lebih efektif. Pasti itu. Kenapa? Ya seperti tadi. Ketika belum ada ATM, belum ada M-banking, yang adanya hanya bank dan teller di situ. Sangat manual. Nasabah itu betapa panjangnya proses untuk melakukan transfer aja. Satu, keluar rumah. Proses berjalan menuju banknya. Ya, kalau dekat, kalau jauh, lama berapa menit yang ditempuh. Ya, di sana itu pasti antri, sudah bisa dipastikan. Karena banyak orang yang mau ke situ juga. Contohnya aja sekarang BRI aja. Kalau waktu tanggal baru itu, orang-orang dari luar buat kiriman itu kan, wah pasti BRI antri. Entah itu BRI, entah ATM, semua pasti antri. Terus belum kembalinya. Nah, waktu yang ada itu kalau menggunakan mobile banking zaman sekarang di rumah mau transfer, mau lihat saldo, cukup duduk di rumah tanpa harus keluar kepanasan, berapa menit selesai. Nah, sisanya itu bisa menggunakan kegiatan yang lain. Seperti itu. Ketiga, memberi peluang bidang pekerjaan baru, ya jelas. Adanya suatu pembaruan, di situ pasti dibutuhkan sumber daya manusia. 4, mudah digunakan bagi semua kalangan, ya. Karena tujuannya memberikan kemudahan. Kalau hal itu masih malah sulit, yaitu namanya bukan memberikan kemudahan, bukan teknologi. Teknologi itu untuk kemudahan. Mungkin di awal-awalnya memerlukan pembiasaan. Karena dari beda zaman, ini zaman old, ini zaman baru ini. Dampak positif terhadap profitabilitas. Ini diukur dengan adanya pengurangan biaya overhead secara signifikan, pasti ini ya. Bayangkan aja di era sekarang ini yang sebegini banyaknya nasabah yang ada. Contohnya BRI aja lah ya. Ketika BRI ini kan banyak nasabahnya. Bayangkan belum ada M-banking, belum ada ATM. Berapa puluh anak cabang yang dibutuhkan untuk apa namanya? Menerima atau memberikan pelayanan kepada nasabah. Nah, ketika kita membuat berbagai anak cabang, itu sudah dipastikan membutuhkan gawai. Banyak dari teller, satpam, dan lain-lain. Ketika itu ada, berarti harus memikirkan gaji dari masing-masing pekerja.
Dengan adanya m-banking, dengan adanya ATM, hal itu sudah terselesaikan. Karena dengan adanya m-banking sudah pasti orang-orang bisa menyelesaikan di rumah tanpa harus menuju bank atau anak cabang. Cukup beberapa aja di kota, mungkin di sentral kecamatan itu kalau mau ngurus ada masalah. Ini tidak harus di seluruh daerah. Yang penting ada seperti itu tadi. Sosialisasi agar orang-orang paham bagaimana cara penggunaan dan lain-lain. Dampak negatif, signifikan terhadap probabilitas bank swasta, khususnya masih baru. Pengaplikasian internet banking pada bank swasta masih baru berdiri menjadi alasan rendahnya profitabilitas mereka karena bank-bank tersebut masih mengoperasikan internet banking dengan biaya produksi yang lebih tinggi. Ini juga menjadi masalah. Tapi untuk bank-bank swasta, bukan bank-bank besar seperti BUMN itu pastilah potongan dananya besar. Kalau swasta, meskipun nanti ketika ini sudah berjalan, dampak ke belakangnya itu bagus, tapi mungkin swasta ini belum bisa. Makalah artinya kelompok 4, keriling. Pengertian keriling menurut PBI nomor 7 garis miring 18 P8U 2005 tanggal 22 Juli 2005 adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu dan memiliki landasan hukum seperti itu nomor 23 tahun 99 tanggal 17 Mei 99 tentang Indonesia bagaimana telah diubah UU nomor 3 tahun 2004 menyatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan keliling antar bank dalam mata uang rupiah atau valuta asing dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. Jadi keliling ini kurang lebih apa ya ini? Antar bank untuk menyelesaikan kayak utang, giro dan lain-lain, tapi ini antar bank. Hanya Bank Indonesia atau bank luar juga dan lain-lain. Tujuan keliling memperlancar lalu lintas pembayaran giral antar bank di seluruh Indonesia. Melaksanakan perhitungan penyelesaian utang, piutang lebih mudah, aman, dan efisien. Menjadi salah satu bentuk pelayanan sistem pembayaran bank kepada nasabah masing-masing. Manfaat, efisiensi waktu dan biaya, iya jelas. Karena semua itu dengan teknologi. Di tempat masing-masing bisa tanpa harus temu secara langsung. Tersedianya jangkauan transfer antar bank melalui keliling yang lebih luas. Tadi antar negara juga bisa. Memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko. Nah, ini sudah pasti. Tidak hanya di keliling sebenarnya. M-banking pun juga bisa. Karena ini hubungannya dengan uang. Agar tidak ada yang merasa dirugikan. Selanjutnya, biaya keliling. Keliling debit. Biaya proses keliling debit untuk wilayah keliling yang pemilahan warkat debitnya dilakukan secara otomasi besar 1.500. Nah, rinciannya seperti itu. 1.000 untuk proses DKI debit dan 500 untuk proses warkat debit. Sedangkan untuk proses kelilingnya manual membutuhkan biaya 1.000 per transaksi untuk DKI debit saja. Untuk warkatnya nggak ada. Untuk keliling kredit, biaya proses keliling kredit sebesar Rp1.000 per transaksi. Selanjutnya yang terakhir untuk kelompok makalah kelompok 5 mengenai sistem informasi perbankan syariah. Sifat operasional aplikasi. Produk operasional adalah sifat operasi sebuah aplikasi yang berkaitan dengan hal-hal teknis dalam pengembangan aplikasi tersebut yang perlu diperhatikan oleh pengembang, di mana hal ini berhubungan dengan teknik, analisa, dan rancangan serta pembangunan aplikasi. Di atas disebutkan bahwa produk operasional antara lain yaitu correctness, reliability, efficiency, integrity, usability. Ini pastinya untuk pengembang ataupun perusahaan ya, untuk melakukan sesuatu pasti harus melihat ini agar apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan itu tercapai. Ya, karena tanpa melihat ini itu pasti ada hal-hal yang tidak berkenan dalam orang yang disasar. Sebenarnya ada suatu masyarakat, perusahaan ini memiliki target, oh saya akan menyasar orang-orang sini agar membeli produk saya. Tanpa melihat ini tuh sudah bisa dipastikan tidak cocok dengan orang-orang di sini karena membutuhkan analisa dan lain-lain. Kemampuan aplikasi dalam menjalankan perubahan. Nah, di sini satu ada maintainability untuk menemukan perbaikan dari kesalahan. Human error atau trial error. Kita itu tidak boleh baper ya. Jadi ketika melakukan suatu perubahan atau hal baru itu ketika belum cocok, belum diterima dalam suatu daerah,
ya udah, jangan marah dan lain-lain. Just diambil lagi, di bagaimana disesuaikan. Kalau yang kedua di sini flexibility, dicocokkan. Bagaimana sih cocoknya di sana? Sudah selesai, di maintain, tes lagi testability. Coba lagi di sana. Kalau belum cocok lagi, ambil lagi. Seperti itu sampai cocok. Agar produk kita itu diterima dengan baik di daerah tersebut. Ada dasarnya suatu aplikasi akan menjalani perubahan, dan perubahan itulah muncul karena adanya regulasi tertentu. Sehingga ada faktor-faktor yang seharusnya lebih ditinjau kembali. Seperti tadi, maintainability, flexibility, testability. Seperti bank, pasti mempunyai sistem dan prosedur yang berbeda meskipun dana atau informasi dasar yang diolahnya sama. Pastinya setiap aplikasi akan diuji terlebih dahulu untuk mengetahui kualitasnya apakah sesuai dengan kebutuhan bisnis, terutama pada hal perbankan. Ya, intinya kurang lebih sama seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Intinya ya agar sesuai dengan kalau di pemerintahan regulasi. Kalau di masyarakat itu habit. Bagaimana sih kebiasaan masyarakat itu? Cocoknya bagaimana? Agar bisa diterima dengan baik. Daya adaptasi software terhadap lingkungan baru. Untuk meningkatkan daya asing di era globalisasi ini, perbankan syariah mempunyai 4 strategi yang ditetapkan di perbankan syariah. 1. Membentuk SDI berkualitas. Nah, agar bisa diterima dengan baik, agar menjadikan software itu baik, ya dibentuk dengan baik. Yang bagaimana kita membuat, bagaimana prosesnya dan lain-lain. Ekspansi segmen pasar bank syariah. Kita lihat dulu pasarnya. Bagaimana sih pasarnya bank syariah itu, cocok enggak di sini atau di sana. Terus kalau enggak bagaimana agar cocok seperti itu. Akselerasi produk. Nah, ketika sudah dicek, disurvei, akselerasikan langsung. Ini loh produk kita. Agar orang tahu. Yang terakhir penggunaan sistem IT modern. Langsung gunakan. Karena kita itu sudah modern ya, teknologinya sudah maju, gunakan yang terbaru agar orang-orang itu tertarik. Kalau analogikan itu kita menggunakan perusahaan atau bus. Orang-orang itu mesti melihat bus. Cuma mau perjalanan ke Surabaya, ke terminal, kita lihat, wah, kayak bisa api, casingnya bagus. Nah, pasti orang tertarik. Secara langsung itu manusiawi, tes. Masalah nanti bayarnya mahal, mikir mesinnya ini, tapi jarang orang mikir mesinnya. Tapi mesti kan bagus dulu, nyaman. Masalah bayar mahal kan itu mesti yang dipikir yang pikiran yang kedua. Yang penting bagus dulu. Setelah bagus baru ada pikiran, oh sekarang orang ya cukup nggak ya uangnya. Ketika selagi uangnya cukup, pasti orang itu pasti ambil itu karena yang diambil adalah kenyamanan. Seperti itu. Agar orang itu tertarik dulu yang penting. Perbankan syariah untuk membangun sistem informasi perbankan syariah bersama dengan TI untuk melakukan kegiatan perbankan dengan membuat aplikasi khusus untuk mempermudah proses transaksi. Kalau ini tuh yang saya analogikan dalam perusahaan otobus tadi. Bagaimana orang itu agar tertarik dengan aplikasi kita. Kita buat sebagus mungkin, semodern mungkin, dengan sesuai dengan kondisi sekarang. Namun, aplikasi tersebut harus memenuhi persyaratan, yaitu daya adaptasi software terhadap lingkungan baru, maksudnya kemampuan penyesuaian sebuah software pada lingkungan yang baru atau berbagai platform. Hal ini dikarenakan perkembangan dunia bisnis, khususnya dunia perbankan saat ini berorientasi target dikarenakan percepatan TI sangat pesat tiap harinya, hari, bukan tahun lagi, hari. Perubahan dari sistem operasional melakukan pengembangan software dan delivery channel untuk beradaptasi lingkungan baru. Nah, meskipun kita harus memiliki keluasan untuk update, tapi juga harus penyesuaian, cocok apa tidak menyalahi aturan-aturan yang ada. Saya kira untuk penjelasan pemaparan materi teknik informasi apa nih ya, teknik TIBS kali ini dari materi 1 sampai materi 5 cukup sekian. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.